Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita dalam renungan kita. Sehat kita, kuat dan sejahtera. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Amin. Haleluya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, Janji-Mu sungguh ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Bapa terima kasih, Bapa kami percaya. Haleluya. Glory, glory bagimu Yesus. Kami percaya, kami sungguh percaya. Haleluya. 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 Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus.
kami percaya. Haleluya. Bapa, sungguh kami percaya Tuhan dalam segala apa yang menjadi kehendak dan rancangan-Mu bagi kami. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau belajar untuk firman-Mu Bapa, agar kami boleh semakin kuat Bapa di dalam nama Yesus. Karena firman-Mu adalah kekuatan dalam jiwa dan roh kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin Tuhan, amin. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Saya mengambil dari 2 Raja-Raja 14 ayat yang ke-23 sampai 29 dalam pembacaannya ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yerobeam bin Yoas raja. Dalam tahun ke-15 zaman Amasya bin Yoas, Raja Yehuda, Yerobeam anak Yoas, Raja Israel menjadi raja di Samaria. Ia memerintah 41 tahun lamanya. 41 tahun lamanya. Di ayat yang ke-24, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam, tetap aja bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Jadi tidak sembuh-sembuh dari sini. Saya memberi judul sukses tetapi jahat. Dia sukses untuk memimpin, tetapi jahat yang dia lakukan. Kesuksesan tidak dapat menjadi satu ukuran kebenaran hidup seseorang. Banyak orang sukses secara jasmani, namun kehidupan rohaninya penuh dengan dosa sehingga tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi kesuksesan jasmani itu tidak menjamin dalam kesuksesan rohani. Ya. Saudara harus tahu dan sadar bahwa ada beberapa cara orang meraih sukses. Menyimpan benci dan dendam. Itu banyak sekali. Jadi mereka punya akal-akalan gitu ya. Nah, di sini yang mau saya katakan, ketika saudara sukses, biarlah dosa itu terhapus dari kehidupan saudara. Seperti apa yang tertulis dalam firman ini. Di ayat yang ke-25 ya kita baca dulu. Tetapi yang menjadi pokok saudara bisa ini 26 sampai 27. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Arabia, sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya. Dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Gad. Ayat 26, perhatikan sampai 27. Sebab Tuhan telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel itu sudah habis lenyap, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya, dan tidak ada penolong bagi orang Israel. Jahat sekali. Tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa ia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit. Jadi ia menolong mereka dengan perantaran Yerobeam bin Yoas. Tuhan memakai Yerobeam untuk menolong Israel ini. Kejahatan yang ada tetapi Tuhan pakai. Maka dari itu kita tidak bisa mengatakan bahwa kesuksesan itu tidak dapat menjadi ukuran secara jasmani dalam kehidupan seseorang. Tetapi begitu banyak orang-orang yang tidak bisa memiliki cinta kasih. Dalam ayat yang ke-26 dan ke-27 ada sisi baik dari kehidupan Yerobeam, yaitu memiliki jiwa kepahlawanan, yang artinya karakternya bagus, perjuangannya benar, tidak mudah khawatir, bahkan rajin. Jadi secara hukum alam dan melakukan yang benar, namun tetap kehidupan yang benar menjadi perhatian saudara, perhatian kita. Kehidupan yang benar itu harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Orang ini sukses, sudahkah hidupnya benar? Oh, orang ini jahat ketidaksuksesannya, dia tidak sukses untuk memimpin, tetapi dia memiliki jiwa kepahlawanan. Jadi masih ada sisi baiknya. Nah, dari sini kita ada 4 hal yang mau saya katakan. Ketika Tuhan ingatkan kepada kita, kita sukses tetapi kita tidak boleh jahat. Kita harus mengerti aturan firman Tuhan. Ketika saudara mengerti dalam aturan firman Tuhan, saya yakin saudara tidak akan jahat. Alkitab berkata, kalau kamu tidak menyimpang dari ketetapan Tuhan, maka diberkatilah langkah-langkahmu. Amin. Kamu tidak akan turun tetapi naik. Tidak menjadi ekor tetapi dipimpinnya menjadi kepala.
Berarti ukuran sukses bukan karena Kristen, bukan karena beribadah dan melayani Tuhan, tetapi apakah kita mengerti aturan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dan mentaati setiap hukum-hukum Kristus. Nah, tidak berbicara tentang agama, tetapi melakukan firman. Apa sih yang ada di firman Tuhan? Ada 10 hukum perintah Allah. Itu lakukannya. Ingat bahwa hukum Taurat bukan ditiadakan tetapi digenapi dalam hukum kasih. Hal yang kedua, kita harus memiliki kerendahan hati dan ketaatan. Itu yang terpenting. Seringkali ketika seseorang sudah diberkati Tuhan, ia berubah menjadi sombong. Inilah yang menjadi persoalannya. Kita harus tetap rendah hati dan taat. Artinya dengan kerendahan hati menyadari bahwa setiap hal-hal yang belum benar, hal-hal yang masih harus diperbaiki sangat membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk bisa memperbaikinya. Jadi kita harus terus belajar sampai menjadi sempurna. Amin. Hal yang ketiga, kita harus menjauhkan diri dari dosa. Itu yang sangat utama. Dari segala dosa, dari segala tipu muslihat, dari segala perzinahan, dari segala dosa apapun ya yang mengakibatkan dosa. Kesombongan itu adalah dosa loh. Kita jangan sampai berkompromi terus dengan dosa. Akhirnya akan melahirkan maut. Ketika dosa itu sudah berhasil, dia akan melahirkan maut. Maka dari itu sia-sialah setiap kesuksesan saudara. Mari kita menghindari akan hal itu. Hal yang keempat, kita harus melakukan segalanya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Engkau boleh benci dengan manusia, tetapi sadarlah bahwa engkau menghadapi orang ini adalah untuk Tuhan, seperti engkau melayani Tuhan. Itu yang menjadi kesukaan bagi Tuhan. Apapun yang kita kerjakan haruslah untuk memuliakan Tuhan, supaya nama Kristus dipermuliakan, sebab kita mengerti bahwa kita adalah representatif Kristus. Artinya kalau hidup kita tidak benar, maka kita tidak akan menjadi bahan tertawa orang. Jadi jangan protektif dengan diri kita sendiri gitu ya. Tetapi kita harus mengerti bahwa pekerjaan Kristus itu jauh lebih berarti. Jadilah engkau kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai Yesus itu dipermalukan dan orang akan merendahkan nama Yesus. Ikut Kristus, pelayanan, tetapi kok sombong, tetapi kok jahat, kok seperti itu, gak cocok sama sekali. Tetapi saya mengajak semua saudara memiliki kerendahan hati. Amin. Milikilah kerendahan hati. Ketika engkau diberkati Tuhan, ketika engkau sukses, jangan sombong dan tinggi hati. Tetap rendah hati, layanilah satu dengan yang lain. Bukan dengan melihat ke atas, tetapi engkau tetap memiliki kerendahan hati yang selalu melihat ke bawah. Kalau saudara melihat ke atas, saudara akan berkumpul dengan orang-orang yang papan atas. Tetapi ketika engkau melihat ke bawah, engkau bisa melihat ke depan. Engkau bisa ke atas, engkau juga bisa ke bawah. Tuhan Yesus memberkati. Ingat pesan Tuhan, jangan engkau terus berada bersama-sama orang-orang berdosa, karena di dalam dosa akan melahirkan maut buat engkau. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu selalu mengingatkan bagi kami, jangan ada tinggi hati, jangan ada kesombongan. Ketika anak-anak-Mu Engkau berkati, karena yang memberkati itu bukan manusia, tetapi Engkau yang memberkati. Maka dari itu Bapa, kami mengkikis, kami menolak, kami mengusir roh kesombongan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah anak-anak-Mu dapat menguasai diri mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu tercurah atas mereka ketika mereka memiliki roh yang takut akan Engkau dan memiliki roh yang taat kepadamu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih mereka biarlah bertumbuh di dalam iman mereka Bapa, bahwa semua ini karena Engkau. Kalau mereka sukses itu karena Engkau, kalau Engkau menghabiskan itu semua Kau izinkan terjadi, tetapi Engkau akan memulihkan Bapa sesuai dengan ketaatan dan kesetiaan serta iman percaya mereka kepadamu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami terima dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.